menunggu sekitar 5 menit. Dari total ada 44 perguruan tinggi yang saat ini bergabung untuk melaksanakan kegiatan MSCB 7 di Mari Belajar. Untuk itu kami memohon, berkenan Bapak Ibu dapat menunggu sekitar kurang lebih 5 menit sembari menunggu rekan-rekan lainnya dapat hadir dalam ruangan meeting pada pagi hari ini. Terima kasih.
Ya, baik. Karena waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 7 menit, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu PIC dari masing-masing perguruan tinggi dalam pelaksanaan konsolidasi MSIB 7 Mari Belajar dengan Perguruan Tinggi. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Suwarno Jati selaku dari tim MSIB yang telah berkenan bergabung dalam konsolidasi pada pagi hari ini. Saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini hingga akhir nanti dan kami informasikan Bapak Ibu bahwa saat ini audio Bapak Ibu sedang kami nonaktifkan. Jadi nanti selama konsolidasi berlangsung, proses penyampaian program berlangsung, apabila ada yang ditanyakan Bapak Ibu dapat bertanya melalui kolom percakapan atau nanti di sesi akhir setelah penyampaian materi program akan ada sesi diskusi sehingga Bapak Ibu dapat menyalakan mic-nya pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Adapun agenda pada pagi hari ini yakni nanti akan langsung ada pemaparan materi apa saja yang nanti akan mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu dapatkan selama berlangsungnya program SMP 7 di Mari Belajar, kemudian fasilitas apa saja dan lain sebagainya yang akan dijelaskan oleh Mbak Ningkuliati selaku Direktur Operasional dari Mari Belajar yang juga menjadi PIC kegiatan SIB 7 Mari Belajar. Baik, untuk itu kita mungkin langsung saja nih Mbak Ning, untuk sesi yang utama, yaitu sesi pemaparan program SIB 7 di Mari Belajar bersama dengan Bapak Ibu PIC Perguruan Tinggi. Kepada Mbak Ning, waktu dan screen kami persilahkan. Terima kasih Mbak Melinda atas waktunya. Selamat pagi Mbak Melinda dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada sesi pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Suwarna selaku tim perwakilan dari tim MSIB yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya akan langsung memulai untuk memaparkan program yang yang akan lebih tepatnya yang telah mulai dijalankan hingga nanti bulan Desember 2024. Yang mana pada dasarnya tadi sudah di-mention oleh Mbak Melinda bahwa peserta program studi independen angkatan ke-7 ini di tempat kami itu berasal dari 44 perguruan tinggi. Namun saat ini kalau saya tengok baru beberapa saja yang bergabung, kemungkinan ada kendala dan juga mungkin beberapa kali dari angkatan 1 hingga angkatan 6 dari kampusnya sudah sering bergabung di tempat kami, mungkin juga sudah paham dengan program yang kami usulkan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, inilah saatnya atau izinkan kami untuk menjelaskan begitu terkait program yang kami jalankan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin telah rutin menghadiri program konsolidasi yang kami jalankan, eee, mari kita simak kembali, begitu. Nanti apabila ada pertanyaan, nanti silahkan diajukan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan nanti dengan 2 cara, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat yang ada, ataupun juga mungkin Bapak Ibu ingin berinteraksi secara langsung dengan saya, dan Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian nanti akan diberikan, akses untuk, mikrofonnya, seperti itu. Nah, ini adalah agenda pada pagi hari ini, Bapak Ibu kurang lebih selama 1 jam ke depan, mungkin nanti secara cepat begitu ya Bapak Ibu, pasti karena saya yakin Bapak Ibu ada memiliki agenda yang lainnya, begitu ya. Oke, agenda pertama adalah pengenalan siapa kami, kemudian pemaparan program yang kami jalankan, proses pelaksanaan pendidikan, jaminan mutu yang kami coba upayakan, kemudian fasilitas dan juga proses yudisium yang nanti akan dijalankan oleh anak didik Bapak Ibu semuanya, yang istilahnya mungkin saat ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama kami di Mari Belajar, seperti itu. Nah, Mari Belajar pada dasarnya merupakan Microsoft partner, Microsoft Education in Learning Training in Learning begitu. Dan kami juga merupakan pada prinsipnya adalah AWS atau AWS
partner, namun memang untuk program MSIB ini kami arahkan mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu untuk lebih mempelajari terkait teknologi Microsoft. Di mana Mari Belajar memiliki visi untuk empowering everyone to learn, secara spesifik adalah belajar terkait teknologi Microsoft secara spesifiknya, sehingga mereka akan lebih memiliki spesialis dalam bidang teknologi Microsoft. Di mana misi ini inline dengan misi mitra kami, yakni Microsoft, di mana mereka memiliki misi untuk memberdayakan setiap orang dan organisasi di planet ini untuk mencapai lebih banyak hal. Nah, misi kami ini inline, tapi kami hanya mengambil untuk pemberdayaan melalui dunia pendidikan, dalam artian adalah memberikan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi yang telah diciptakan oleh Microsoft, sehingga bagi orang-orang yang belajar terkait teknologi Microsoft dapat meningkatkan produktivitasnya, kecakapannya, sehingga pada prinsipnya nanti bisa bersaing di dunia yang terus, berkembang. Ini adalah program yang dijalankan, yang akan kami jalankan bersama, mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, di mana kami sebut program ini adalah Mari Belajar Academy, yang mana ini adalah, bagian dari program studi independen bersertifikat angkatan 7, di mana program ini dapat dikonversi hingga 20 SKS, proses pelaksanaan pendidikannya itu dari mulai hari Senin hingga Jumat, sehingga anak didik Bapak Ibu harapannya di hari Sabtu dan Minggu bisa rehat sejenak, sehingga mungkin bisa life balance, ada saatnya belajar, ada saatnya rehat, begitu. Kemudian pelaksanaannya dari tanggal 9 September hingga 31 Desember 2024, pelaksanaan pendidikan dari pukul 09.00 sampai dengan 9 malam. Nah, pada dasarnya ini dengan, pertimbangan agar yang ada di wilayah di luar non-WIB begitu ya, itu tidak terlampau pagi ataupun terlampau malam ketika proses pelaksanaan pendidikannya berjalan. Perlu diketahui bahwa ini bukan pendidikan 1 hari penuh begitu ya, jadi layaknya proses pendidikan di perkuliahan di kampus begitu. Jadi ya nanti mungkin bisa jadi jam 9 sampai dengan jam 11:30 ada pembelajaran, kemudian rehat sejenak, baru kemudian di jam berikutnya nanti ada pembelajaran atau bisa jadi juga tidak, sesuai seperti layaknya di kampus begitu. Untuk pendekatan pembelajaran yang kami terapkan ada 2, yakni outcome based education dan juga problem based learning. Jadi nanti kami fokus pada keluaran pembelajaran, itu ditunjukkan apabila nanti anak didik Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu lulus pada program sertifikasi internasional yang kami berikan, maka nanti yang bersangkutan akan bisa, langsung mendapatkan nilai A pada kursus terkait. Namun kami memang hanya memberikan satu jenis sertifikasi internasional kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu. Kemudian nanti ada problem-based learning yang mana mahasiswa akan dihadapkan pada sebuah case-case seperti itu, kemudian nanti diharapkan bisa mengerjakannya secara terstruktur dan sistematis sehingga outcome-nya nanti ketika keluarannya mereka bekerja tentunya adalah dapat bekerja secara terstruktur sehingga outcome-nya dapat lebih baik. Kemudian modal pembelajaran adalah ada sinkron dan juga asinkron tatap muka seperti ini, kemudian nanti juga ada asinkron yang mana kami berupaya untuk membangun proses, diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu meskipun tidak berhadapan secara langsung begitu ya, secara, asinkron juga ataupun sinkron begitu. Jadi kami ada penugasan-penugasan untuk nanti kita, diskusikan apabila memang anak-anak, ada kesulitan nanti dipersilakan untuk bisa mengajukan pertanyaan dan terhubung dengan mentor terkait. Pesertanya adalah mahasiswa Indonesia seluruh rumpun ilmu dan platform yang digunakan ada 3 platform yakni Microsoft Teams seperti yang Bapak Ibu gunakan saat ini adalah digunakan untuk sesi sinkron, kemudian Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn, itu juga merupakan tools yang kami gunakan untuk asinkron. Pada prinsipnya Teams juga digunakan untuk asinkron karena itu untuk sebagai alat penghubung kami dengan mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu. Ini ada outcome based education, rasanya pasti Bapak Ibu selaku pendidik atau dosen pasti juga sudah tidak, istilahnya tidak asing lagi dengan outcome based education model ini, di mana, sama-sama kita ketahui bersama berfokus pada capaian pembelajaran, kemudian kurikulum yang dirancang itu berdasarkan capaian pembelajaran outcome based education, kemudian ada keselarasan antara penilaian hingga, capaian pembelajarannya. Dan juga
ada upaya untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif melalui penyediaan beberapa macam sumber daya yang dapat diakses oleh mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, yang mana salah duanya begitu ya. Itu ada Microsoft Learn, ada Mari Belajar Learn, dan juga kami sediakan juga pada prinsipnya Bapak Ibu ada namanya Azure Lab Scalable. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu akan melakukan eksplorasi terhadap layanan cloud computing Microsoft Azure ya, melalui laboratorium yang kami sediakan melalui Scalable. Kemudian ada penerapan siklus PDCA, ya ini ada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga pengembangannya. Ini adalah, tampilan Bapak Ibu contoh dari problem based yang learning yang kami laksanakan atau istilahnya tepatnya ini adalah yang digunakan pada saat sesi asinkron, di mana mahasiswa akan diberikan sebuah ringkasan materi dari, pembelajaran asinkron ini. Kemudian juga diberikan tautan-tautan materi yang istilahnya lebih lengkap begitu rujukannya, dan itu rujukannya adalah diarahkan pada Microsoft Learn untuk kursus-kursus, teknikal begitu. Karena pada prinsipnya mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu itu, tidak hanya belajar terkait teknikal, tapi juga, soft skill seperti manajemen proyek dan juga design thinking. Kemudian nanti setelah itu akan diberikan tugas. Nah, masing-masing tugasnya itu akan diberikan, perintah-perintah seperti itu, kemudian nanti akan dilakukan proses refleksi, sehingga, secara bisa dikatakan prosesnya adalah, terstruktur dan sistematis. Jadi mereka tidak akan bisa melakukan proses refleksi sebelum dia melakukan, pembacaan materi terlebih dahulu. Jadi memang mereka harus belajar terlebih dahulu terhadap materi-materi yang kami sediakan. Pada prinsipnya di dalam materi-materi tersebut tidak hanya membaca, namun juga ada beberapa video-video sesuai dengan kursus terkait. Jadi tidak semua teks, tidak semuanya video. Jadi kombinasi antara video dan juga teks, sehingga harapannya bisa membantu memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi yang mungkin rasanya mungkin memiliki, kecenderungan lebih nyaman belajar yang mana, apakah, texting, membaca, atau mungkin melalui video grafis seperti itu dengan melihat video, seperti itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu informasi atau infografis peserta dari program SIB 7 angkatan tahun 2024, di mana di tempat kami setidaknya itu ada 11.669 pendaftar pada program yang kami tawarkan. Namun memang karena keterbatasan, istilahnya dan kebijakan terbaru, jadi memang diperlukan penyesuaian, jumlah kuota yang dapat kami terima, yakni kami hanya menerima di angkatan ini hanya 70 mahasiswa saja. Jadi cukup ketat rasio ketetatannya untuk mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu diterima di tempat kami, yakni rasio ketetatannya ada di 1:167. Kemudian total, asal perguruan tinggi yang kami terima itu ada 44 perguruan tinggi, dengan latar belakang mahasiswa 38 dari perguruan tinggi negeri dan 32 dari perguruan tinggi swasta. Persebarannya sendiri mayoritas masih diduduki oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Pulau Jawa, yakni 77%, dan sisanya itu ada di Lampung, Jambi, Sulawesi, Sumatera, dan juga Kalimantan. Jawanya masih sangat unggul sekali meskipun kami berupaya untuk melakukan proses pemerataan pendidikan, namun, memang melalui proses ragam seleksi yang terpilih saat ini adalah masih mayoritas di Jawa. Meskipun kalau secara jumlah, persentase pada prinsipnya itu di angkatan sebelumnya itu 80% kalau tidak salah, jadi istilahnya 80% Jawa. Jadi ini kalau secara pemerataan cukup naik gitu ya, meskipun hanya 3%. Kemudian kalau jenjang pendidikannya itu, masih diduduki juga begitu sama seperti angkatan sebelumnya, mayoritas di tempat kami itu berasal dari jenjang pendidikan strata 1, yakni sebesar 96%, dan 1% dari D4, dari vokasi, dan, D3 juga dari vokasi 3%. Jadi dari vokasi totalnya ada, 4%. Nah,
Nah, jalur pembelajaran atau istilahnya mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu yang diterima di program kami pada dasarnya spesifik pada program Data Analysis and AI atau tepatnya jalur pembelajaran atau learning path di Data Analysis and AI. Nah, masing-masing mahasiswa Bapak Ibu akan mempelajari setidaknya 7 kursus di mana masing-masing kursus memiliki bobot SKS yang berbeda. Dan ini nanti tentu harapannya dengan pemetaan jumlah SKS yang berbeda ini seperti yang Bapak Ibu tengok di layar ada 3 SKS untuk technical skill dan juga soft skill untuk 2 SKS untuk soft skill dan juga kombinasi soft skill dan technical skill ada 4 SKS seperti itu. Nah, untuk technical skill Bapak Ibu bisa tengok di nomor 1 hingga nomor 4, ya ini bobotnya adalah 3 SKS, di mana totalnya untuk technical skill setidaknya ada 12 SKS, kemudian untuk soft skill-nya ada 4 SKS, yakni di kreativitas berpikir kritis dan juga manajemen proyek dan teknologi informasi. Kemudian untuk capstone project-nya itu bobotnya 4 SKS karena ini adalah proses implementasi antara technical skill dan juga soft skill begitu ya. Jadi bobotnya 4 SKS seperti macam tugas besar begitu ya. Misalkan mungkin kalau di perguruan tinggi kalau misalnya itu sudah di last semester, mungkin layaknya, skripsi seperti itu. Masing-masing kursus memiliki capaian profil lulusan, jadi satu mata kuliah atau satu kursus memiliki 1 CPL. Jadi setidaknya mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu ketika selesai mengikuti program di tempat kami maka akan memiliki 7 profil, yakni ada, pertama adalah misalkan terkait AI engineer, mahasiswa akan mampu mengetahui konsep-konsep terkait fundamental AI, serta penerapan teknik-teknik AI yang ada di dalam ekosistem Azure, sampai dengan penerapan dari generatif AI yang saat ini, Bapak Ibu pasti nggak asing lagi seperti macam ChatGPT, Copilot, Gemini, dan yang lainnya. Kemudian juga ada visualisasi data dengan Power BI, di mana ini nanti mahasiswa akan mampu melakukan penyiapan data, pemodelan data, hingga pemvisualisasian data menjadi informasi yang berguna untuk pendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Jadi tidak hanya berdasarkan feeling ketika pengambilan keputusan, namun juga based on data. Kemudian juga ada data fundamental, di mana nanti mahasiswa akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi dan juga mampu menganalisis dan memvisualisasikan data menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian, di kreativitas, berpikir kritis begitu, mahasiswa nanti akan mampu berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan bisnis. Karena pada prinsipnya, design thinking bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam penyelesaian, tantangan atau masalah yang ada di perusahaan ataupun pada lingkup pendidikan juga pasti bisa. Kemudian ada manajemen proyek dan teknologi informasi, nanti mahasiswa akan mampu mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi dan bagaimana pengimplementasiannya tata kelola tersebut dalam sebuah pelaksanaan proyek dan pengamanan manajemen proyek itu seperti apa. Kemudian setelah melalui proses itu semua hingga akhirnya finalnya adalah mahasiswa akan mampu merancang, menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang dipilih. Nanti pada prinsipnya akan ada permasalahan-permasalahan bisnis yang kami berikan kepada adik-adik mahasiswa untuk di-bidding begitu. Jadi nanti ada proses bidding dari mahasiswa untuk memilih topik capstone project mana saja yang akan mereka kerjakan, seperti itu. Karena, prinsipnya nanti itu ada proses dikerjakan secara kelompok dan itu nanti ada proses diskusi dan kolaborasi di sana. Kemudian proses pelaksanaan pendidikannya. Nah, untuk proses pelaksanaan pendidikannya itu pada prinsipnya hampir mirip dengan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Misal kalau di onboarding mungkin kalau di tahap perguruan tinggi mungkin layaknya orientasi atau mungkin ospek seperti itu ya. Jadi kami kenalkan berbagai macam lingkungan, environment yang digunakan oleh peserta didik Bapak Ibu semuanya ketika mengikuti pembelajaran di tempat kami. Kemudian nanti setelah itu mereka akan memasuki perkuliahan tahap 1. Kemudian dilanjutkan dengan ujian mid semester, kemudian exam readiness workshop yang mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu untuk lebih siap mengikuti sertifikasi internasional
Microsoft, karena spesifik yang kami berikan adalah sertifikasi internasional Microsoft. Nah, nanti akan ada sertifikasi tahap 1 dan juga tahap 2, namun tahap 2 ini fokusnya adalah untuk retake. Jadi mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu kami berikan fasilitas apabila kesempatan pertama gagal, nanti dia bisa mengulang lagi untuk bisa sertifikasi ulang. Sehingga harapannya kami pada prinsipnya seluruh mahasiswa yang mengikuti program kami dapat lulus 100% atau 100% memiliki sertifikasi internasional. Nah, kemudian ketika tahap sertifikasi 1 sudah selesai, nanti akan mulai dengan proses pelaksanaan capstone project, yang mana itu pengerjaannya kurang lebih selama 2 bulan terakhir di masa program. Kemudian selanjutnya di tahap akan ada juga istilahnya capstone project ini berbarengan dengan perkuliahan tahap 2, yakni jadi nanti di situ ada istilahnya kalau pada prinsipnya kalau ditengok dari tadi ya, ada 7 mata kuliah, nanti itu 4 mata kuliah itu sebelum UTS, kemudian 3 mata kuliah pasca UTS. Kemudian nanti setelah tahap 2 akan ada ujian akhir semester, kemudian akan ada retake bagi yang gagal, kemudian setelah itu akan ada capstone project virtual exhibition untuk memamerkan hasil capstone project yang telah dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu. Biasanya untuk capstone project exhibition ini kami lakukan penilaian secara tim internal dan juga tim industri kami, rekanan industri kami. Namun untuk final capstone project nanti kami akan undang bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak berhalangan hadir, nanti bisa melihat hasil final capstone project-nya itu seperti apa, hingga nanti dilanjutkan dengan proses penilaian hingga pengumuman kelulusan program. Nah, kemudian kalau ditengok ini ada istilahnya warna orange yang berbeda dari, proses yang lainnya, seperti itu. Karena pada prinsipnya ini adalah aktivitas tambahan, jadi ketika nanti mungkin rekanan kami atau di tempat kami ada proses istilahnya ada peluang untuk magang, nanti kami akan arahkan mahasiswa atau alumni kami untuk mengikuti program ini. Sehingga nanti ada jalur, tersendiri untuk mahasiswa untuk one step ahead untuk bisa menduduki posisi tersebut. Meskipun tidak jaminan untuk bisa diterima, tapi setidaknya sudah ada jalannya untuk menuju ke sana, seperti itu. Nah, untuk dasar pembelajarannya sendiri, Bapak Ibu, pada prinsipnya anak didik, kita begitu ya, istilahnya mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, nanti akan bisa menggunakan, RPKPS, Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester, yang Bapak Ibu bisa unduh di go.maribelajar.org/rpkps untuk memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses konversi mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ada juga kalender akademik begitu, nah nanti menjadi patokan istilahnya agenda selama 1 semester ke depan seperti apa. Seperti layaknya di perguruan tinggi begitu ya, ada macam kalender akademiknya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada tanggal-tanggal yang sudah kami, tandai begitu ya, sesuai dengan bulan pelaksanaannya dan ini juga sudah didistribusikan kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu sehingga harapannya mereka sudah punya peta begitu ya selama 1 semester akan belajar apa. Kemudian kalau RPKPS-nya itu bisa di, go.maribelajar.org/rpkps. Saya coba tunjukkan salah satu contohnya. Nah, ini Bapak Ibu misalkan untuk, data analis misalkan visualisasi data dengan Power BI, maka RPKPS bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ada informasi terkait judul, perkuliahan atau mata kuliah begitu atau kursusnya, dan total JP-nya atau jam pembelajarannya. Kemudian ada istilahnya detail dari kursus ini. Misalkan dari mulai kode pelatihan, nama pelatihan, durasi pembelajaran, kemudian semester yang ideal mengikuti ini adalah, teman-teman mahasiswa di 5 sampai 8 sesuai dengan, persyaratan dari program SIB. Nah, ini status pelatihan adalah status studi independen, nah materi prasyaratnya adalah DP 900. Nah, DP 900 ini akan dipelajari oleh adik-adik mahasiswa di sebelum UTS. Nah, saat ini tengah dipelajari. Kemudian ada informasi capaian pembelajaran untuk, visualisasi data dengan Power BI ini setidaknya ada 4 CPMK, mulai dari penyiapan data, kemudian perancangan model data, visualisasi data, hingga penyebaran dan pemeliharaan, ruang kerja sehingga istilahnya bisa didistribusikan kepada stakeholder yang tepat.
kemudian informasi deskripsi singkat pembelajaran, kemudian ada bahan kajian materi atau pembelajaran, dan juga metode penilaian dan kaitannya dengan capaian pembelajaran. Jadi masing-masing CPMK akan memiliki penilaiannya sendiri-sendiri, jadi tidak gelondongan satu mata kuliah nilainya ini, tapi nanti akan didetailkan untuk masing-masing CPMK ada nilainya dan itu bisa ditengok di transkrip nilai mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada juga daftar bahan dan referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini atau kursus ini, yang mana mayoritas itu berasal dari Microsoft Learn. Kemudian ini adalah untuk agendanya selama 14 kali pertemuan, mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14, karena memang, ada pembobotan hingga 900 JP, sehingga dirancang sedemikian rupa, seperti layaknya di perguruan tinggi, setiap mata kuliah itu ada 14 kali pertemuan di luar exam, baik itu UTS ataupun UAS-nya, seperti itu. Oke, itu untuk, RPKPS-nya. Nanti Bapak Ibu, untuk pertanyaannya apabila ada pertanyaan bisa langsung biar nggak lupa, boleh juga ya Bapak Ibu dituliskan aja di kolom chat, nanti saya akan tanggapi ketika sesi diskusi di tahap nanti. Nah, ini adalah total pertemuannya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu pada satu mata kuliah akan, memiliki total 14 kali pertemuan yang mana dibagi menjadi 2, yakni ada sinkron 8 kali pertemuan dan juga asinkron 6 kali pertemuan. Khusus untuk capstone project karena dia basisnya project begitu seperti layaknya skripsi, maka itu untuk konsultasi atau istilahnya tatap mukanya itu difasilitasi 6 kali pertemuan karena mayoritas mereka akan bekerja secara mandiri dengan kelompoknya, begitu. Kemudian akan ada juga, monthly meeting, mohon maaf ini harusnya monthly meeting 30 menit, kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu sebagai upaya kami untuk, terhubung juga istilahnya lebih dekat begitu untuk bisa menggali begitu, apa sih istilahnya experience-nya selama 1 bulan, seperti apa, bagaimana keluh kesahnya, apa yang didapatkan, seperti itu. Jadi istilahnya, monthly meeting fokus pada istilahnya mungkin psikologisnya anak-anak, tapi kalau misalkan untuk yang, perkuliahan itu memang fokus kepada development untuk skill-nya, seperti itu. Kemudian untuk bobot pertemuannya sendiri, itu nanti 1 SKS setara dengan 50 menit, seperti layaknya di perguruan tinggi, seperti itu. Satu mata kuliah akan ada 1 tim kelas yang kami gunakan, kemudian ini tadi 1 jalur pembelajaran setara dengan 20 SKS, yang tadi saya sudah singgung di awal. Kemudian ada proses penjaminan mutu. Nah, proses penjaminan mutu kami lakukan melalui adalah dengan pembentukan tim kurikulum dan juga jaminan mutu studi independen angkatan 7, di mana ada tim mentor dan juga tim dosen. Jadi ada tim dosen yang mengajar dan juga tim mentor yang terhubung begitu ya dengan mereka. Seperti itu. Kalau tim mentor itu layaknya DPA kalau di perguruan tinggi, dosen pendamping akademik. Kalau di tim dosen adalah yang mengajar seperti itu. Kemudian tim jaminan mutu ini akan melakukan proses perancangan kurikulum berbasis outcome based education, juga penyaringan judul caption dari mitra dan juga mentor, penugasan tugas asinkron, penyiapan materi dan bahan ajar, penyiapan e-learning di Mari Belajar Learn, penyiapan ujian awal dan ujian mid dan juga ujian akhir. Karena prinsipnya anak didik kita atau mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu itu sudah mengikuti ujian awal atau initial assessment untuk nanti kita lakukan pengukuran sejauh mana proses pengembangannya, apakah ada kenaikan pemahaman atau tidak. Jadi kita tengok dari initial assessment nilainya seperti apa, kemudian nanti kita bandingkan dengan ujian akhirnya seperti apa, apakah ada kenaikan atau tidak, seperti itu. Kemudian akan ada proses validasi transkrip dan juga kelulusan mahasiswa. Nah, kalau untuk penjaminan mutu pelaksanaan kuliah begitu, karena memang proses pelaksanaan studi independen seperti layaknya perkuliahan hanya saja dilaksanakan secara daring, maka, mahasiswa itu telah dibuatkan sebuah jadwal begitu selama 1 semester, mereka, di tanggal hari apa, jam berapa mereka sudah dipetakan, mau belajar apa, seperti itu, untuk memudahkan mereka dalam proses pembelajarannya. Kemudian juga, termasuk di dalamnya adalah ujiannya, begitu. Termasuk juga nanti ujian susulannya kapan, atau istilahnya retake-nya itu kapan kami sudah petakan. Nah, juga ada konsekuensi tersendiri juga bagi mahasiswa, yang tidak berbuat jujur, maka akan ada,
sanksi, yakni minimal kelulusan adalah 50%. Karena prinsipnya dari kami, yang kami ingin bangun adalah tidak hanya cakap dalam bidang teknologi atau memiliki skill, namun juga istilahnya beradab begitu ya. Istilahnya kita juga sering kali mendengar sebuah, apa namanya, kata-kata bijak seperti itu, dahulukan adab sebelum ilmu. Jadi kami harapkan, teman-teman SIB di tempat kami juga memiliki, beradab dan berilmu. Jadi mengutamakan adab terlebih dahulu, baru kemudian kita ilmu. Kemudian, semua materi dan rekaman kuliah untuk menjaga, copyright begitu ya, kami, telah mengumumkan kepada mahasiswa Bapak Ibu untuk tidak menyebarkan materi yang kami kembangkan di publik, karena ini memang hanya orang-orang terpilih saja yang bisa mengakses materi kami. Istilahnya di sini adalah mahasiswa Bapak Ibu yang telah menyingkirkan lebih dari puluhan ribu orang begitu kan, karena ada 11.000 tadi ya. Itu, ada 11.000, 11 ribuan orang yang lainnya begitu ya, yang karena memang sudah terpilih maka istilahnya hak eksklusif itu kami minta untuk dijaga. Namun pada prinsipnya kami juga memperkenankan mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu untuk membuat resume sendiri atau paraphrase seperti itu, membuat konten gitu diperkenankan, namun tidak serta-merta konten yang kami kembangkan itu dibagikan di publik. Tapi apabila mereka melakukan proses kreasi, itu kami sangat menyarankan seperti itu. Kami arahkan pada prinsipnya kami arahkan mereka untuk membagikannya di LinkedIn, sehingga itu mungkin pada prinsipnya bisa lebih, nanti secara historical, misalkan dari tim HR atau talent acquisition di LinkedIn bisa melihat dari, track record-nya mereka seperti apa. Itu sudah kami arahkan seperti itu, karena memang kami juga ada di LinkedIn. Nanti, Bapak Ibu juga bisa terhubung dengan kami juga di LinkedIn, seperti itu. Nah, kemudian penjaminan mutu pelaksanaan kuliah itu tadi seperti tadi saya singgung, jadi ketika mahasiswa itu lulus sertifikasi internasional pada kursus terkait, maka dia akan otomatis mendapatkan nilai A. Namun apabila tidak lulus, maka mereka akan mendapatkan nilai seperti yang misalkan mereka upayakan, seperti hadir di kelas, kemudian pekerjaan tugas, keaktifan, dan lainnya. Mahasiswa akan dinyatakan lulus jika nilai akhir program itu, setara lebih dari sama dengan 60 dan, wajib hadir, 100% di mata kuliah daring kecuali dengan izin tertulis berupa surat, dan surat-suratnya juga telah kami tetapkan dan sudah kami informasikan kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, karena istilahnya kan programnya sudah berjalan, seperti itu. Mahasiswa yang hadir kurang dari 80% maka tidak diizinkan untuk mengikuti kuliah, mengikuti ujian, kecuali dengan izin tertulis berupa surat yang nanti saya infokan juga. Nah, pelaksanaan kuliah di luar jadwal yang ditentukan, maka mahasiswa dianggap masuk semua. Jadi karena memang prinsipnya kami ingin membangun kedisiplinan, baik itu dari sisi mentor ataupun mahasiswa, jadi harapannya bisa, komitmen dengan jadwal yang telah kami kembangkan, seperti itu. Ini adalah surat-surat izin yang kami terima, mulai dari surat dokter, surat keterangan laboratorium, surat keterangan rumah sakit, rawat inap, surat izin dari orang tua ataupun, keluarga utama apabila memang ada istilahnya acara keluarga. Kemudian ada izin dari pemerintah atau universitas ketika keikutsertaan pada lomba tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian pada tahap ini maka mahasiswa ketika memenuhi surat-surat administratif ini akan dianggap hadir, namun dengan catatan mereka akan tetap diberikan tugas sebagai tanda hadirnya, seperti itu. Penjaminan mutu mentor, nanti pada dasarnya untuk capstone project akan dilakukan, proses skemanya seperti ini, mulai dari, nanti mentor akan membantu dalam proses perumusan masalah atau permasalahan akan istilahnya dari mahasiswa akan melakukan perumusan masalah untuk kita lakukan pengecekan, kemudian perancangan solusi kita monitoring, kemudian juga kita akan ada demonstrasi hingga finalisasi hasil. Satu, mentor itu nanti satu pembimbing capstone project maksimal membimbing 10 kelompok. Dan ini adalah fasilitas yang diterima oleh mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu ketika mengikuti program SIB di tempat kami, yakni berpeluang mendapatkan satu sertifikasi internasional Microsoft level fundamental, karena istilahnya kenapa dipilih fundamental, karena rasanya ketika kita membangun rumah tentu perlu fondasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu, tidak serta-merta kita membangun, eee tiangnya apa namanya, gentengnya atau atapnya gitu kan. Jadi kita berikan mereka fondasi terlebih dahulu sebelum mereka lebih jago.
begitu. Kemudian ada Massive Open Online Course yang akan dimanfaatkan, yakni Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn. Mari Belajar Learn itu aksesnya kami berikan, kami arahkan untuk mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu menggunakan akun Microsoft 365, lisensi Microsoft 365 yang telah kami berikan, yang mana itu diidentifikasi dengan email yang kami berikan, yakni @member.maribelajar.org. Dan Microsoft Learn kami arahkan untuk bisa menggunakan email pribadinya mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu yang bisa diidentifikasi dengan @outlook.com atau @outlook.co.id ataupun provider email yang lainnya. Pada prinsipnya, Microsoft Learn ini tidak hanya dapat diakses oleh mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu yang mengikuti program kami, namun juga Bapak Ibu apabila ingin istilahnya mempelajari topik-topik terkait teknologi yang disediakan oleh Microsoft, Bapak Ibu bisa mendaftarnya di sana. Seperti itu di Microsoft Learn, atau barangkali nanti bisa mungkin apa namanya ada ide begitu ingin embed kurikulum teknologi Microsoft ke dalam kurikulumnya Bapak Ibu, itu juga bisa banget karena istilahnya sumber dayanya itu diberikan secara luas bebas begitu, jadi terbuka untuk seluruh pendidik ataupun peserta didik di dunia. Jadi Bapak Ibu apabila tertarik untuk menambahkannya dalam kurikulum, mangga silahkan. Kemudian ada Azure Lab from Skillable yang mana nanti akan digunakan untuk sesi praktik eksplorasi teknologi Microsoft Azure sebagai salah satu jenis layanan cloud computing yang ada di dunia saat ini secara spesifik yang disediakan oleh Microsoft. Kemudian kami juga sediakan perangkat lunak pembelajaran yakni Office 365 yang digunakan selama program, dan itu pasca program masih bisa digunakan setidaknya 1 semester ke depan. Kemudian ada sertifikat kelulusan program, awarding di akhir program pada capstone project terbaik, dan juga subsidi kuota total 200.000 yang akan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu ketika lulus. Mungkin secara nominal tidak seberapa begitu Bapak Ibu, namun kami asumsi kami 1 bulan karena kurang lebih kan pelaksanaan program adalah 4 bulan begitu ya, bisa dibilang seperti itu, sehingga asumsinya 1 bulan ada subsidi 50.000 untuk subsidi kuotanya, seperti itu. Nah, persyaratan subsidi kuota ini juga sudah kami informasikan kepada anak didik kami skip aja ya. Nah, ini untuk peluang sertifikasinya Bapak Ibu, jadi nanti akan kami berikan mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu untuk sertifikasi pasca tengah semester, namun ketika itu nanti dia gagal, maka dia akan kami berikan kesempatan lagi untuk retake. Tapi kalau yang nggak gagal ya sudah cukup seperti itu, karena memang jenis voucher yang kami berikan adalah jenis voucher yang bisa retake ketika gagal. Retake-nya hanya 1 kali saja. Ini adalah Microsoft Certification Path yang mana mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu akan ngambil di area ini. Ada fundamental ya. Nanti antara Microsoft Data Fundamental atau AI Fundamental. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu itu diberikan pilihan antara ini sama ini. Jadi mereka memilih mana yang kira-kira yakinnya yang mana gitu ya. Itu nanti mereka bisa milih. Ini adalah nanti bagi capstone project terbaik akan mendapatkan sertifikat digital untuk kategori terbaik, uang beasiswa total Rp1.000.000 untuk 1 kelompok terbaik, dan juga uang beasiswa total Rp1.000.000 untuk menti terbaik. Nah, proses yudisium dan kelulusannya. Nah, jadi setiap mahasiswa nanti lulus program itu minimal itu 60 dan menyelesaikan capstone project dengan 3 jenis keluaran, yakni ada berupa video pitching, video demonstrasi, dan juga dokumen laporan. Kemudian ada pengisian logbook, monthly logbook. Nah, ini terkait monthly logbook biasanya kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu ketika mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu sulit dihubungi begitu ya, tapi kami mungkin nanti juga minta tolong Bapak Ibu untuk me-reminder mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu yang mengikuti program MSIP untuk dapat secara disiplin mengisi logbook di platform Kampus Merdeka, seperti itu. Karena biasanya jika mereka tidak mengisi, maka dianggap tidak aktif dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan biaya yang ditimbulkan dari keikutsertaan program ini, seperti itu. Namun kami sudah berupaya untuk istilahnya berupaya agar hal tersebut tidak terjadi dengan melaksanakan adanya monthly meeting seperti itu. Tapi
kadang 1, 2 begitu ya, masih ada yang sulit dihubungin. Nah, untuk itu mungkin nanti bagi yang sulit dihubungi adalah kami sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Namun harapannya tentu di MSIB 7 ini tidak ada hal demikian, semuanya bisa disiplin, semuanya bisa menjalankan dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kemudian, karena di program ini juga ada kewajiban pertanggungjawaban, maka mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban akhir. Ini adalah salah satu syarat yudisium Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti yudisium di tempat kami. Kami make sure juga istilahnya, tidak hanya sekedar ikut program, jadi tanggung jawabnya juga kami berupaya untuk pastikan mereka memenuhi semuanya. Mereka juga akan kami minta untuk memberikan umpan balik kepada, kami, untuk kami terus bertumbuh menjadi lebih baik pada, kesempatan-kesempatan selanjutnya, seperti itu. Nah, mahasiswa yang lulus nantinya akan mendapatkan, kurikulum sebagai pedoman konversi nilai atau pengakuan program. Pada dasarnya ini sudah kami berikan kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, yakni berupa RPKPS yang biasanya kadang-kadang ada dari perguruan tinggi yang sudah meminta di awal atau melakukan proses pemetaan di awal, sehingga nanti di akhir program lebih, memudahkan atau semuanya lebih smooth dalam proses konversinya. Nah, kemudian di dalam transkrip nilainya nanti akan ada informasi nilai angka dan juga huruf, nanti saya tunjukkan di slide selanjutnya, tampilannya seperti apa. Kemudian ada sertifikat ijazah kelulusan dengan tanggal yudisium akhir program, dan surat keterangan yang dibutuhkan oleh prodi apabila memang prodi membutuhkan, maka kami siap untuk menyediakan. Dan nanti mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu juga akan memiliki peluang untuk mendapatkan sertifikat kursus-kursus yang lainnya. Jadi akan ada banyak sertifikat yang mereka peroleh, yakni ada dari Mari Belajar Learn, itu setidaknya ada 6 kursus, kemudian ada sertifikat kursus juga di Microsoft Learn untuk kursus-kursus teknikal, kemudian ada sertifikat internasional yang diperoleh apabila mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu lulus. Nah, ini adalah komponen penilaian dan kelulusan dari program yang kami tawarkan yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu. Kehadiran itu bobotnya 25%, cukup tinggi Bapak Ibu, karena memang program ini, mewajibkan, jadi salah satunya adalah hadir pada sesi sinkron begitu ya. Jadi kalau misal nggak hadir, itu kami, istilahnya, mempertanyakan keaktifannya begitu. Bagaimana bisa dibilang aktif kalau sendirinya dia tidak aktif. Jadi ini untuk mendorong mereka secara disiplin untuk hadir meskipun itu, dilakukan perkuliahan secara daring. Kemudian keaktifan kelas itu bernilai 15%, tugas asinkronnya itu 30%, dan juga untuk final assessment-nya itu bobot 30%. Ambang batas kelulusan untuk tiap kursusnya adalah 50, namun untuk program studi secara keseluruhan itu adalah 60. Nantinya juga ada indeks prestasi, mohon maaf ini kumulatif, harusnya kumulatifnya saya hilangkan karena ini hanya 1 semester. Nah, indeks prestasinya nanti perhitungannya seperti layaknya, perhitungan indeks, prestasi di perguruan tinggi. Nah, untuk penilaian capstone project-nya itu berbeda dengan kursus-kursus teknikal dan juga soft skill, di mana itu ada setidaknya 5 kriteria atau 5 komponen yang dilakukan penilaian, mulai dari pemahaman terkait permasalahan, pengetahuan terkait teknologi dan solusi yang diusulkan. Ini semuanya teknologinya harus berdasarkan pada teknologi Microsoft atau pada teknologi yang dipelajari begitu Bapak Ibu, karena memang yang kami ajarkan adalah teknologi Microsoft, maka solusinya idealnya adalah teknologi Microsoft, seperti itu. Kemudian ada rancangan solusi dan manajemen proyek 20%, ada kualitas produk dan dokumentasi produk, dan juga faktor presentasi tulisan dan juga kualitas videonya. Jadi dari mulai perumusan masalah hingga outcome-nya itu dilakukan proses penilaian. Nah, ini adalah contoh transkrip nilainya Bapak Ibu, meskipun kecil semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini, di transkripnya nanti akan ada informasi ini Bapak Ibu ya, jadi ada, eee, nama kursusnya, kemudian ada satuan kredit semesternya untuk kursus terkait, kemudian ada CPMK, nilai masing-masing CPMK, nilai akhirnya, kemudian ada bobot, nya berapa, dan juga nilai hurufnya berapa. Dan kemudian nanti di bagian part halaman terakhir, itu akan ada informasi saran konversinya. Jadi ini kurang lebih maaf,
Ada istilahnya, misalkan di 90 sampai 100 itu range nilainya, indeksnya berapa, nilai hurufnya berapa, seperti itu, untuk memudahkan dalam proses konversinya. Kalau secara, range ini sih pada prinsipnya ini juga diterapkan di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, jadi kurang lebih, seperti ini begitu Bapak Ibu untuk, pemetaan satuan konversi yang kami sarankan. Kemudian kalau ini adalah yang sebelah sini, yang ini adalah sertifikasi kelulusan program. Nah, ini adalah sertifikasi kompetensi yang ada di Belajar. Untuk Microsoft Learn saya tidak tunjukkan, saya lupa tidak sisipkan di sini Bapak Ibu. Nanti namun prinsipnya apabila Bapak Ibu ingin melihat sertifikat kompetensi di Microsoft Learn, Bapak Ibu mungkin bisa ikutin salah satu kursusnya di sana begitu ya. Mungkin nanti bisa mendaftar di sana. Nah, begitu Bapak Ibu terkait, beberapa macam program kami. Apabila Bapak Ibu, ada pertanyaan dan ingin terhubung dengan kami, Bapak Ibu bisa mungkin terhubung dengan kami di LinkedIn kami. Bapak Ibu mungkin nanti pasca event ini bisa follow Bapak Ibu di LinkedIn kami. Ataupun di Instagram kami ataupun Facebook kami, dan kami juga ada YouTube, YouTube juga rutin memberikan, insight-insight terkait teknologi, begitu Bapak Ibu mungkin juga bisa subscribe. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu ingin spesifik berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu terkait mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu kepada kami terbuka sekali bisa terhubung dengan kami melalui WhatsApp kami di 0896 84280743. Nah, itu pada prinsipnya kami tidak membatasi apabila Bapak Ibu ternyata dari kampusnya ada kebutuhan pelatihan, itu juga diperkenankan sekali, nanti bisa kontak dengan kami atau mungkin berencana untuk, perancangan kurikulum. Nah, kami juga bisa membantu memfasilitasi terkait proses penyelarasan kurikulum teknologi atau kurikulum industri saat ini dengan, perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, sehingga untuk memandu sesi tanya jawab ini saya persilakan kepada, Mbak Melinda. Silakan Mbak Melin. Baik, terima kasih Mbak Ning atas pemaparan programnya. Namun Bapak Ibu mohon izin dan Mbak Ning, sebelum kita ke sesi tanya jawab, akan ada sepatah dua patah kata dulu dari Ibu Swawarna selaku dari tim MSIB. Sebelumnya untuk Ibu Swawarna, apakah sudah dapat untuk memberikan sambutannya? Mohon izin sebentar. Saya tengok nggak ada Nampak namanya Mbak. Iya, nampaknya masih terkendala jaringan gitu. Baik, untuk itu mungkin kita langsung saja sembari menunggu Ibu Suwana dari MSIB untuk memberikan sepatah dua patah katanya, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya dapat menuliskan melalui kolom percakapan ataupun Bapak Ibu dapat raise hand terlebih dahulu, nanti kita bantu untuk aktifkan audio Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ning, apa saja yang nantinya mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu akan kerjakan, laksanakan, dan juga fasilitas apa saja yang kami sediakan selama kegiatan program berlangsung. Apabila Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya atau ingin dijelaskan kembali, kami membuka kesempatan pada sesi tanya jawab pagi hari ini. Ya, mohon bantuannya juga Bapak Ibu tadi sudah dikirimkan oleh Ibu Suwana untuk, daftar kehadiran, mengisi daftar kehadiran. Kami juga kami juga memohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengisi, tautan feedback itu khusus di Mari Belajar jika di dalam kolom percakapan itu sudah dikirimkan untuk tim MSIB, kami juga memohon bantuan Bapak Ibu yang telah bergabung pada pagi hari ini untuk mengisi tautan feedback dan juga daftar kehadiran dalam sesi konsolidasi MSIB 7 Mari Belajar dengan Perguruan Tinggi. Sebentar. Saya akan mengirimkan melalui kolom percakapan. Nampaknya Mbak Ning tadi yang sudah dijelaskan sudah cukup jelas ya karena belum ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin karena Bapak Ibu masih ada yang belum ingin bertanya, saya alihkan terlebih dahulu kepada Ibu Suwana untuk menyampaikan,
Pesan sepatah dua patah kata dalam kegiatan konsolidasi di Mari Belajar. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf Ibu suaranya masih belum terdengar. Belum terdengar Ibu. Mbak Ning apa bisa mendengar suara Ibu Suwarna? Tidak mendengar juga. Ya, masih belum terdengar Ibu. Dengar, Bu Melinda? Saat ini sudah terdengar. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Melinda dan Bu Ning atas presentasinya. Mohon maaf tadi sempat terkendala dengan jaringan. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Tadi sepertinya sudah sangat jelas juga yang disampaikan oleh Bu Ning, mulai dari awal sampai dengan akhir ya, program-program yang akan dijalani oleh mahasiswa, sehingga Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi sudah tidak perlu khawatir lagi akan program yang nantinya akan dijalankan oleh mahasiswa, seperti itu. Dan nantinya mungkin apabila ada saran dan masukan dan lain sebagainya juga Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui kami dan akan kami teruskan juga kepada tim Mari Belajar. Namun sepertinya tadi dari program yang sudah disiapkan sudah sangat bagus sampai akhirnya dan bahkan dari Mari Belajar juga sudah memberikan banyak kesempatan dan benefit juga untuk mahasiswanya untuk memberikan banyak kreasi dan bahkan sampai di akhirnya juga diberikan banyak sertifikat ya Bu ya, tidak hanya cuma 1 atau 2, bahkan sampai sekitar 6 kalau tadi saya tidak salah menyimak gitu, karena ada sekitar 6 kursus seperti itu. Jadi harapannya program ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir Desember nanti, dan kami mohon dukungan juga dari Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bu Melinda dan Bu Ning, terima kasih banyak. Ya, sama-sama terima kasih kembali Ibu Suwarna yang telah memberikan, sambutan sepatah dua patah katanya dalam konsolidasi MSIB 7 di Mari Belajar pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, nampaknya, Mbak Ning, Bu Suwarna saat ini masih belum ada yang bertanya. Mungkin kita tunggu, 1 menit ke depan apabila masih belum ada yang bertanya Bapak Ibu, kami cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Namun jika ternyata nanti di akhir setelah sesi ini ditutup ternyata Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait dengan mahasiswa-mahasiswinya ataupun dengan terkait program, Bapak Ibu dapat, langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp kami yang tadi sudah Mbak Ning, tampilkan. Baik, ada yang Oke, di dalam kolom percakapan sudah ada yang konfirmasi Mbak Ning karena sudah cukup jelas. Terima kasih Ibu Nita Rayanti atas konfirmasinya. Baik, nampaknya saat ini masih belum ada lagi yang bertanya. Untuk itu kami mohon bantuan kembali Bapak Ibu untuk dapat mengisi tautan presensi yang dikirimkan melalui kolom percakapan dan juga mengisi tautan feedback telah diselenggarakannya konsolidasi MSIB 7 Mari Belajar dengan perguruan tinggi pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, nampaknya karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka mungkin kita akhiri sesi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ening Kuliati dan juga Ibu Suwarna yang telah memberikan sambutan dan juga pemaparan program. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir ya di tengah kesibukannya pada pagi hari menjelang siang hari ini. Semoga kegiatan Mari Belajar nanti, khususnya program SIB 7 dapat berjalan secara lancar dan kita bersama-sama dapat mengadakan kegiatan secara beriringan dengan baik. Kami akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Maaf Mbak Melin interupsi, foto bersama dulu Iya. boleh? Oke, boleh Mbak Ning. Oh iya, mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu yang masih, berada di ruangan dapat, mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita adakan sesi foto bersama. Ya, sudah, dinyalakan. Ada Ibu dari SMK Triguna, selamat pagi Ibu. Kemudian ada Ibu Osi, ada Bapak Samsudin. Ya, mungkin kita tunggu beberapa, detik lagi. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin menyalakan kameranya? Jika tidak, kita bisa mengambil foto bersama. Ya, nampaknya sudah tidak ada Mbak Eni. Baik, Bapak Ibu yang sedang menyalakan kamera, dalam hitungan ketiga kita tersenyum bersama menghadap ke layar. 1, 2, 3, silakan. Satu kali lagi Bapak Ibu mohon izin saya ingin mengaktifkan Photo Together mode-nya terlebih dahulu. Oh iya, sudah ada Bapak Heru yang baru mengaktifkan kameranya kembali. Kita melihat pada layar dalam hitungan ketiga tersenyum bersama. 1, 2, 3.
Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, Mbak Ning yang telah, berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Untuk itu saya ulang kembali penutupannya. Terima kasih, semoga, kegiatan ini berjalan dengan lancar hingga akhir nanti tepatnya di bulan Desember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu.